Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Sallallahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, muti akhlak dan sirah Nabi, dan mendapatkan syafaat Rasulullah masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini, karena hari ini adalah hari penghujung Ramadan, yang hari yang ke-30. Karena semalam semua satu dunia cari bulan tak dapat. Tak ada satupun negeri yang dapat bulan. Baik Malaysia, baik Indonesia, baik Saudi, semua negara tak ada yang bulan belum nampak. InsyaAllah petang ini nanti akan nampak bulan. Pukul 3 sudah akan muncul bulan. 2 derajat kawasan Papua, 5 derajat kawasan Nusantara. Nampak bulan, maka besok insyaAllah satu dunia akan hari raya Idul Fitri. Saya bercakap hari ini tentang mengakhiri Ramadan dan memulai Syawal. Dengan apa kita mengakhiri Ramadan dan mengawali Syawal? Kalau konsep Quran mengatakan Al-Baqarah 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangan-bilangan puasa tersebut. Sempurna, boleh 29 atau 30, hanya 2 kemungkinan. Dan apa yang kau lakukan setelah sempurna puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah atas apa petunjuk yang Allah berikan kepada kamu. Ini konsepnya. Ujung Ramadan kita disuruh bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah. Kenapa kita bertakbir? Sebagai suatu kesyukuran. Karena ayat la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Syukur apa? Ala ma hadakum, atas segala petunjuk hidayah Allah berikan kepada kamu. 1 bulan penuh insya-Allah kita berada dalam petunjuk Allah. Totalitas petunjuk. Dengan Qurannya, dengan selawat yang tarawih, dengan berpuasanya, dengan menjaga amal-amal perbuatan, petunjuk secara total 1 bulan. Dan itu bukan mudah. Itu bukan mudah bagi seorang hamba Allah yang dalam dirinya ada hawa nafsu. Karena pasti hawa nafsu ammartun bisu, menyuruh kepada keburukan. Tapi dengan adanya petunjuk Allah, kita menjadi hamba Allah yang total. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Islam pandangan, Islam penglihatan, Islam perbuatan, Islam sosial, total. Itulah alama hadakum. Kita bersyukur Allah melatih kita selama 30 hari dan sebuah pelatihan training center Ramadan. Dan kita akan mengakhiri training center dengan sebuah kenikmatan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka apa yang kita lakukan? Yukabbirullah. Agungkanlah Allah. Tanpa Allah berikan kita petunjuk, kita dalam kesesatan. Tanpa Allah berikan kita Ramadan, kita dalam kemaksiatan dan dosa. Karena Ramadan adalah bulan ampunan Allah, bulan rahmat Allah, bulan itqum minan nar. Itulah yang kita syukuri pada akhir Ramadan sebetulnya. Maka ulama tafsir mengatakan makna litukabbiru ala ma hadakum, artinya adalah engkau melakukan takbir sejak akhir Ramadan. Nanti malam masuk maghrib itu mulai takbir sampai besok pagi sebelum berdirinya qomat atau solat Idul Fitri. Itulah masa takbir untuk hari raya Idul Fitri. Kalau masa takbir untuk hari Idul Adha lebih panjang lagi. Awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah takbir semuanya. Maka kenapa di sebagian negeri lebih ramai Idul Adha dan Idul Fitri? Karena takbir lebih panjang. Kalau kita hanya malam nanti masuk sampai kepada besok pagi. Dan ini perintah. Maka ulama mazhab mengatakan takbir setelah hari Ramadan itu hukumnya sunat. Kecuali Zahiri. Zahiri mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena perintah Allah di Quran. Ini sangat penting menjadi poin utama kita hari ini. Perintah hanya bagaimanakah kita bertakbir daripada awal malam nanti sampai besok pagi. Kalau bagaimana, ini termasuk ijtihadi dan budaya. Perintahnya ibadah, caranya budaya, dua hal berbeda ya. Perintah bertakbir itu ibadah. Cara bertakbir engkau di masjid, bagaimana engkau buat di rumah, bagaimana dibuat di jalan, bagaimana, itu namanya budaya. Kreativiti manusia membuat macam-macam bentuk takbir tadi. Kenapa kalau zaman dulu orang bertakbir rumah ke rumah ada. Sebagian negeri saya tahu di kawasan BKL ada beberapa masjid yang melakukan setiap Ramadan akhirnya dia akan takbir rumah ke rumah. Lorong ke lorong, ramai-ramai. Itu budaya. Dibolehkan karena ada perintah takbirlah engkau di dalam hari raya. Tidak salah. Ada kawasan beberapa negeri lain takbir malam raya itu di jalan-jalan di bandar. Macam Indonesia di jalan-jalan di Jakarta, di jalan-jalan di bandar, pakai kereta, naik kereta keliling bandar bertakbir. Itu budaya. Jadi pengamalan ibadah tadi dengan cara terpulang kepada negeri masing-masing dengan budaya masing-masing. Selama itu untuk menjalankan perintah Allah, bertakbirlah engkau daripada awal maghrib sampai besok pagi. Maka kalau Indonesia biasanya bertakbir malam maghrib sampai besok pagi sambil nunggu orang bayar zakat di masjid, sambil bayar zakat sampai subuh. Maka supaya jangan seorang aja tinggal di masjid bayar zakat, ambil saja. Rame-rame orang datang masjid baca takbir rame-rame sampai subuh. Ya, ada kawasan macam itu juga. Salah. Ini konsep. Karena memang ini cara bagaimana. Maka Nabi saja. Kalau sahabat takbir di pasar-pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di kendaraan-kendaraan. Kalau kata hadis. Naik kendaraan bertakbir, di rumah bertakbir, di jalan bertakbir. Meluahkan rasa gembira dengan ampunan dosa. Bukan gembira dengan besok raya. Jangan salah ya. Bukan gembira dengan besok makan, bukan. Gembira dengan mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat kelengkapan Ramadan. Itu mereka nyatakan dalam takbir tadi sebetulnya. Maka hadis mengatakan bahwasanya Nabi Nabi bertakbir atau Nabi berangkat daripada rumah hendak ke masjid. Hari raya Nabi bertakbir sepanjang jalan. Itu budaya sahabat. Jadi kita boleh bayangkan suatu bandar yang penuh orang beriman, bertakbir di mana-mana, ucapan takbir yang ada itu merupakan syiar.
Wa may yu'atim sa'airallah wa min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, itu di antara takwanya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ada amalan. Takwa dengan syiar. Jadi melafazkan syiar takbir itu adalah menjadi takwa. Kenapa kita perlu bertakbir? Kenapa kita perlu takbir awal-awal? Takbir adalah sebuah pernyataan keimanan. Takbir adalah pernyataan keimanan. Dan takbir itulah kita dilahirkan. Karena manusia lahir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ada mengatakan fitrah itu makan. Sebagian yang cara bahasa fatara, makan pagi, futur. Secara fisik memang fitrah adalah makan. Maka Idul Fitri kembali makan lagi. Karena puasa tak makan. Itu makna bahasa. Tidak salah. Tapi fitrah juga bermakna kembali kepada fitrah. Fitrah kita di mana? Kita banyak mengatakan ini hari yang suci. Fitrah itu suci. Suci apa sebetulnya? Fitrah itu suci apa? Fitrah itu memang suci. Suci daripada syirik. Itulah suci. Bukan suci bersih ya. Suci daripada syirik. Kenapa? Karena kita kembali kepada fitrah berarti kita beriman kepada totalitas. Dalam Al-A'raf 172. Idza aqada rabbuka min bani Adam duhurim dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ingatlah. Bahwa Allah mengambil janji pada semua anak-anak manusia. Pada waktu Nabi Adam alaihissalam daripada tulang-tulang mereka, tulang belakang mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Ini fitrah pertama. Fitrah pertama, roh kita sudah berjanji dengan Allah, kita menyembah Dia. Fitrah roh. Semua anak manusia yang lahir di muka bumi, rohnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf 172. Ini penting. Kita semua dalam alam roh sudah punya janji dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhan kamu? Allah tanya kita semuanya dan kita menjawab benar ya Tuhan, engkaulah Tuhan kami. Fitrah pertama. Roh yang suci tadi, roh yang beriman tadi, yang mengakui untuk menyembah Allah tadi, Allah tiupkan dalam jasad kita pada waktu kita dalam kandungan ibu kita, pada waktu umur 120 hari. Roh yang beriman. Roh beriman masuk ke ditiupkan kepada roh ke jasad kita yang dalam rahim seorang ibu. Berarti janin seorang manusia yang ada dalam kandungan seorang ibu adalah janin yang beriman. Janin yang Islam. Ingat ya. Daripada 120 hari sampai 9 bulan proses pembentukan janin, sempurna 9 bulan lahirlah seorang anak manusia. Waktu dia lahir anak manusia tadi, lahirlah manusia yang beriman kepada Allah. Hadis sahih mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah keimanan, bukan kesucian, keimanan. Karena fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Anak itu beriman. Lahir
walaupun dia anak kafir, dia beriman. Walaupun dia anak orang kafir, waktu dia lahir daripada perut ibunya yang kafir, dia anak beriman. Kalau dia meninggal sebelum balik, surga tempatnya. Hanya waktu dia balik, dia tinggal pilihan mana. Ikut iman terus atau ikut kafir. Maka tergantung ayahnya, emaknya mengajak dia ke mana. Tapi hukum dia sebelum balik, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fitrah. Itulah yang kita kembalikan tiap tahun, ingat itu. Engkau wahai manusia, asal muasal engkau beriman kepada Allah. Beriman dengan apa? Dengan bukti engkau melaksanakan semua perintah Allah. Maka dalam surah Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajah engkau kepada agama Allah dengan lurus. Fitratullahil lati fataran nasu 'alaiha. Itulah fitrah Allah. Jadikan engkau dalam fitrah tersebut. Tengok. Allah menjadikan kita ini dalam fitrah Islam. Fitrah menyembah Allah. Waktu kita lahir, Islam itu adalah penyerahan diri total kepada Tuhan. Itulah Islam. Aslama, menyerahkan diri. Secara fisik, waktu kita lahir, kita hidup, kita bergerak, kita melihat, kita memandang, kita berbuat apa saja di muka bumi ini, itu ikut perintah Allah. Kita melihat, mata ikut perintah Allah. Kita berfikir, otak ikut perintah Allah. Jantung berdetak, jantung ikut perintah Allah. Darah ikut perintah Allah. Tengok. Tidak ada satu organ badan kita yang dapat bergerak tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah Islam. Islam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak ada lawan. Semua alam semua ikut perintah Allah. Matahari berputar karena ikut perintah Allah. Bulan bergerak karena ikut perintah Allah. Bumi berpusing karena ikut perintah Allah. Itu Islam kosmos. Islam makro. Sekarang manusia adalah bagian dari makhluk Allah. Secara fisik, dia telah ikut perintah Allah. Alam ikut perintah Allah. Sekarang bagaimana dia ingin mempergunakan badannya dalam kehidupan, maka dia wajib juga ikut perintah Allah. Supaya tidak ada chaos, supaya tidak ada kezaliman. Alam perintah Allah, badan perintah Allah, mata perintah Allah. Apa yang kau pandang ikut perintah Allah. Mana halal, mana haram. Jantung kau bergerak karena perintah Allah. Waktu kau bernafas ikut perintah Allah hidup engkau. Itu baru kau Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Islam makro, ada Islam mikro. Ada alam semesta, ada Islam manusia. Islam manusia itu namanya hukum-hukum Allah dalam kehidupan. Maka hukum Allah kehidupannya hukum Islam. Kenapa? Karena dia harus sama dengan hukum Allah dengan alam semesta. Juga hukum Islam. Islam hukum kepada nature, hukum kepada kehidupan. Namanya fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajah engkau pada agama Allah dengan lurus. Itulah fitrah kehidupan manusia sebetulnya. La tabdila li khalqillah. Jangan kau cuba-cuba mengganti hukum Allah. Maka kita kembali fitrah iman. Fitrah iman adalah fitrah Islam. Taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah manusia. Karena inilah konsep kehidupan yang paling penting. Engkau hidup dalam iman, engkau hidup dalam Islam. Maka nikmat yang terbesarlah hidup dengan iman dan Islam. Maka alhamdulillah ala nikmatil iman wala nikmatil Islam. Maka lafaz iman inilah yang harus kita lafazkan pada hari raya. Tengok.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Allah mencipta semuanya. Allah paling besar semuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena Tuhan yang besar, walillahil hamd. Dan hanya kepada Allah segala macam pujian. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Pernyataan ibadah. La na'budu illa iyyah. Ini paling berat. Kami tidak menyembah sesuatu apapun kecuali hanya untuk Engkau ya Allah. Bukan mudah. La na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Dengan penuh keikhlasan. Kita menyembah bukan karena sesuatu. Bukan karena kepentingan, bukan karena acara dunia. Kita menyembah hanya karena Allah tanpa syirik. Mukhlisin lahuddin. Itu masih okey. Walau karihal kafirun. Ini yang berat. Kita tetap menyembah Allah. Kita tetap dalam hukum Allah. Kita taat kepada Allah. Walaupun orang kafir membenci kita. Bukan mudah kan? Walaupun orang kafir membenci kita. Walaupun orang kafir tak suka sama kita. Kan hari ini kita banyak menyembah Allah. Kalau orang kafir okey. Kalau ada lawan kita takut. Walau karyal kafirun. Engkau tetap dalam Islam, tetap dalam iman, tetap dalam taat kepada Tuhan. La na'budu illa iyyah. Menyembah dalam ibadah, menyembah dalam ekonomi, menyembah dalam politik, menyembah dalam budaya. Bukan mudah. Karena Islam itu kafah. Islam bukan ibadah sahaja. Islam itu Islam dalam hukum ibadah, Islam dalam hukum ekonomi, Islam dalam hukum pendidikan, Islam dalam hukum sosial budaya. Fikah itu bukan hanya ibadah. Fikah itu hanya 20% ibadah. Jadi buku fikah, semua buku fikah, bab ibadah hanya 20%. Taharah, solat, puasa, zakat, haji, paling-paling 10%. Yang lainnya, muamalah, ekonomi, berniaga, berjiran, berakhlak, berpakaian, makanan, gaya hidup, politik, semua Islam ada hukum fikah. Selama ini kita hanya memakai hukum fikah ibadah, tak memakai hukum fikah yang lain. Fikah ekonomi kita kapitalis atau sosialis atau komunis. Fikah sosial ilmu kita sekuler, bukan Islam. Ilmu yang menghilangkan Tuhan dalam kehidupan. Fikah budaya kita jangan tanya lagi. Budaya materialisme, budaya hedonisme, suka-suka engkau berbuat apa saja tanpa hukum Allah. Mana hukum Allah? Mana hukum Allah kehidupan kita hari ini? Dah kita wala na'budu illa iyyah. Kita masih na'budu kepada selain Allah. Total. Hukum keluarga bagaimana? Mencari rezeki bagaimana? Engkau pakai riba, pakai rasuah, pakai kezaliman berkuasa. Mana hukum Allah? Mana engkau menyembah Allah? Maka nyatakan, aku hamba Allah, la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karyal kafirun. Walau bercanggah dengan orang kafir, walau bercanggah dengan sistem kafir, walau bercanggah dengan budaya kafir. Ini hidup totalitas dalam Islam. Itu kita nyatakan setiap tahun di hari raya. 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Ini pernyataan sikap, statement kehidupan kepada Allah Ta'ala sebetulnya. La ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan kecuali Allah, satu-satunya.
Sadaqa wa'dah, yang benar janji-janjinya. Ada surga, ada neraka, ada ancaman, ada akhirat, benar. Tak boleh ragu sama sekali. Wa nasara abdah, menolong hamba-hambanya. Yakin Allah tolong kita kalau kita beriman. Ya Allah akan tolong kita betul-betul beriman dalam totalitas. Terbukti zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Andalusia, zaman Utsmaniyah, terbukti. Karena sistem Islam jalan. Jalan Raja Melaka terbukti. Aceh zaman dulu terbukti. Dalam syariat Islam, hukum jalan sejahtera, adil, aman, makmur, terbukti. Law amanu ahlul qura fa fatahna barakatin minas sama'i wal ard. Kalau ahli negeri itu beriman, bertakwa, kami akan bukakan kepada keberkatan langit dan bumi. Langit, bumi berkat. Jadi kalau kau mengingkar, celaka. Ini konsep hidup. Ini keyakinan. Nasara abdah. Dan kalau kita ada musuh, ada lawan, ada macam-macam. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah yang akan menghancurkan semua musuh-musuh kita. Allah menghancurkan semua musuh-musuh kita, tapi dengan satu syarat tadi. Lakukan perintah Allah total. Lakukan hukum Allah sepenuhnya. Tidak ada khawatir, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini kita nyatakan. Dan la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak Tuhan kecuali Allah, dan Allah lah yang maha besar. Allah yang maha besar, bukan musuh yang maha besar, bukan nafsu yang maha besar. Bukan orang kafir yang besar. Kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah takbir ini sebetulnya. Karena takbir terlengkap. Takbir paling mudah Allahu Akbar, itu sudah takbir, hukum takbir. Takbir lengkap tadi lengkap. Ini Nabi baca waktu Nabi berada di sofa. Atau waktu haji wada. Inilah yang kita nyatakan setiap hari raya. Tapi masyarakat Melayu takbir bukan semangat takbir. Takbir semangat pulang kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nangis pulang kampung. Harusnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kan beda lagunya. Satu lega balik kampung, pulang kampung, satu lagunya ikut perang. Semangat kerja, semangat berbuat. Kita dapat hari ini baca takbir budaya tidak pulang kampung. Bukan baca takbir untuk siap menghadapi kehidupan. Takbir menghadapi kehidupan. Takbir menghadapi segala macam problem kehidupan, apapun masalah agama. Masalah ekonomi, budaya, politik, sosial, keluarga. Allahu Akbar. Ini konsepnya. Sangat penting. Maka kenapa disuruh baca pada awal maghrib sampai besok pagi? Supaya sebati dengan hati kita. Aku ini hamba Allah. Siap menghadapi dengan apapun. Dengan takbir Allahu Akbar. Atau kalimat Allahu Akbar. Wa ma siwallahi asghar. Apa saja selain Allah kecil. Tak ada apa depan kita. Kerana kita punya Allah. Kita punya Allah. Ini konsep. Maka Islam menyuruh kita untuk menghidupkan malam raya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Zainu a'yadakum bit takbir. Hadis Tabrani. Zainu, hiasilah hari raya engkau dengan takbir. Dihias. Tiap malam awal sampai ujung dia tetap takbir. Supaya apa? Menjadi satu semangat hidup sebetulnya. Hadis ini mengatakan lagi barang siapa? Man ahya lailatal fitri
Wa ta'ala lam yamut qalbu yawma yamutul qulub. Tabrani. Siapa yang menghidupkan malam-malam hari raya, Allah akan menghidupkan hatinya pada waktu semua hati orang pada mati semuanya. Ulama dulu, masyarakat Melayu zaman dulu memakai hadis ini. Menghidupkan malam-malam raya. Tengok. Dengan takbir, dengan tahlil, tahlil la ilaha illallah dengan tahlil, dengan qiraat Quran, dengan solat, dengan zikir. Maka di beberapa masyarakat di Aceh misalnya, di Aceh itu lepas sembahyang Isya kalau malam raya untuk menggantikan tarawih yang kita buat tiap malam Ramadan, mereka gantikan sembahyang tasbih. Menghidupkan malam raya sembahyang tasbih. Karena kita selama ni habis Isya tarawih, mereka buat Isya tasbih. Karena ada hadis tasbih buat kalau boleh seumur hidup sekali. Kalau tak mampu setahun sekali. Kalau tak mampu, maka ulama di Aceh berijtihad membuat sembahyang tasbih untuk masyarakat setahun sekali, dua kali dalam malam raya. Kalau kita nak buat silakan, tak salah. Itu ijtihad. Nanti malam biar qiyamul lail, lepas Isya lepas tasbih, sehingga malam raya malam yang penuh dengan zikir, solat, takbir, tahlil. Memang ahya menghidupkan malam. Ini konsep sangat penting. Karena kita ni masih saya belum banyak atau masjid air kalau di Indonesia masjid-masjid itu lepas sawat dia takbir di masjid ramai-ramai sampai subuh. Itu lagi. Satu model. Takbir di masjid ramai-ramai berapa jamaah sampai subuh. Ada yang di masjid, yang di jalan-jalan, di mana-mana, sehingga malam itu malamnya adalah kalimat takbir yang penuh langit semuanya. Ini syiar. Ini cara. Maka kalau ada hadisnya, kadang siapa menghidupkan malam raya, maka akan hiduplah hatinya. Kenapa? Hati berzikir kepada Allah, hati bertakbir kepada Allah, hati bertahlil kepada Allah dengan penuh penghayatan kepada Allah SWT sebetulnya. Kalau kita sebagai bagian masjid ada yang malam tu ke rumah-rumah, silakan. Malah lebih hebat kalau malam hari kurban, karena 10 hari total takbirnya. Semuanya. Lepas sembahyang 5 waktu pun takbir. Kita pun besok hanya kalau malam raya ini mudah. Kenapa? Karena kita besok ada apa? Karena dalam Idul Fitri, ini konsep penting. Kita ada silaturahim. Kenapa? Dalam Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia belum selesai. Hadis mengatakan pada malam Lailatul Qadar, paginya Allah berikan ampunan, semua orang minta ampun kepada Allah kecuali orang yang syirik, orang yang durhaka, orang yang berkelahi, itu putus silaturahim. 3. Amal ini menunda semua amal ibadah kita. Tengok. Puasa dapat poin, dapat markah. Tapi belum sampai kepada kita. Masih tergantung. Kenapa? Karena kita masih ada masalah dengan manusia. Orang tua, saudara mara, keluarga, daripada semuanya. Dah. Untuk supaya amal kita yang tergantung tadi dalam Ramadan diterima Allah, langkah pertama setelah takbir adalah engkau meminta maaf pada semua orang. Tengok. Maka Melayu budaya ziarah. Pertama orang tua, takut kena anak durhaka. Kedua semua family, pak cik, mak cik, saudara ayah, saudara emak, kedua cari satu-satu. Ketiga siapa yang kau pernah jumpa satu kampung, jumpa ya. Minta maaf kepada mereka. Kerana ini malah dapat menggantungkan amal engkau Ramadan. Tengok. Baru kita faham. Jadi orang kampung dulu buat raya saling ziarah itu bukan budaya, itu perintah Allah. Cari. Paling tinggi siapa? Mak, ayah, apa bawah lagi? Angah, seperti apa ya? Terus cari sampai kawan. Dibuat masa yang panjang. Bila masanya?
masa sejak 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Tengok. Buktinya sejak 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah di kampung-kampung dulu akan ada kek di depan atas meja di dalam rumah. Tetap ada. Apa tandanya? Silakan datang raya bila-bila masa. Tanda orang dulu supaya engkau datang minta maaf. Karena ini menjadi kunci diterimanya amal. Kunci diterimanya amal adalah lepas kesalahan pada manusia yang lain. Maka kembali engkau kepada fitrah kemanusiaan. Fitrah ketuhanan beriman kepada Allah. Fitrah kemanusiaan engkau lepas daripada semua dosa manusia. Kasih sayang, hubungan persatu rahim, bersaudara, itu fitrah kemanusiaan. Maka Idul Fitri kita ucapkan minal aidin wal faizin. Tengok. Ini yang ada di Melayu ya. Di Arab tak ada minal aidin wal faizin. Di Arab ada kullu amin wa antum bi khair. Itu Arab. Kullu amin setiap tahun wa antum bi khair, engkau dalam kebaikan. Itu Arab, budaya Arab. Budaya Melayu minal aidin wal faizin. Betul sah? Betul. Kenapa? Waja'alna itu doa. Waja'alna ada yang bidaan mahzub dalam bahasa tutup. Waja'alna minal aidin ilal fitrah wal faizin. Jadikan kami orang kembali kepada fitrah dan orang yang menang menghadapi kehidupan. Hebat ulama Melayu. Kalimat itu singkat tapi makna hebat. Tak ada hadis, memang tak ada hadis. Karena sekarang ada video kata, oh jangan kata itu minna wa minkum, tak ada hadisnya. Hadis ada, taqabbalallahu minna wa minkum. Betul itu hadisnya. Yang Nabi ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Okey. Tapi kalimat minnal aidin wal faizin tidak salah, karena bukan bercanggah dengan hadis. Itu sebagai doa kami jadi orang yang kembali kepada fitrah tauhid dan fitrah keimanan dan orang yang menang dalam kehidupan. Inilah ainul faizin. Kalau Arab dia qulu amin wa antum bi khairin. Kenapa kita ucapkan kalimat itu? Begitu hebatnya ulama Melayu mengkreat suatu istilah ya. Minal aidin wal faizin, untuk kembali pada fitrah semula, fitrah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelesaikan semua masalah dengan minta maaf, minta ampun kepada semua orang. Dan hebatnya, kalau engkau datang ke rumahnya, engkau tak jumpa, belum sah, datang lagi sampai jumpa. Tengok. Sekarang apakah tak boleh dengan WhatsApp? Boleh dengan WhatsApp, boleh kalau tak sampai. Tapi kalau kau dapat jalan yang masa mak ayah engkau pakai WhatsApp, tak mungkinlah. Ada adab di sini. Ada adab sebetulnya. Adab untuk engkau berdekat dengan dia, silaturahim dengan dia, jumpa dia, minta ampun, minta. Kenapa? Karena amal kita akan terhalang dengan file-file kemanusiaan. Kenapa? Di atas langit ada file, ada 2 file. File amal kita dan file dengan manusia yang lain. Yang paling susah file dengan manusia yang lain. File dengan Allah, taubat cukup, istighfar cukup, ampunan cukup. File dengan Allah. File dengan manusia, sebelum kau jumpa dia, belum minta maaf sama dia, file masih ada sampai hari kiamat akan datang. Maka segera, kalau boleh mampu kau dapat kembali jumpa orang-orang yang kau pernah berjumpa, baik jiran, baik kaum satu kerja, baik kaum satu saudara mara, siapa yang dekat-dekat engkau, maka hari raya Idul Fitri kembali kepada mereka. Jadi orang kita waktu kita maka betul lepas Syawal kita meningkat, amal kita menjadi amal yang meningkat, kepada Allah kita kosong, pada manusia kita kosong, mulai dengan hidup yang baru, dengan amal yang baru, dengan iman yang baru sebetulnya. Menjadi orang yang newborn, orang yang kembali awal, menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan dan penuh petunjuk Allah, dengan penuh Al-Quran, dengan penuh akhlak yang mulia, dengan penuh nafsu yang terkawal. Kita menjadi orang-orang pemenang di masa akan datang sebetulnya. Itu yang dapat saya sampaikan makna takbir sebetulnya. Dan kenapa kita mengucapkan takbir hari raya, untuk apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang kembali pada fitrah keimanan dan menjadi orang yang penuh kasih sayang, memaafkan orang lain dan berjumpa dengan penuh kemanusiaan sebetulnya. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maj'alna minal aidil faizin. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
paham. Banyak video-videonya Salam Salah.